Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'dah. Sobat pelatihan yang berbahagia, apa kabarnya? Semoga tetap semangat ya mengikuti pelatihan ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi tantangan dan perubahan dalam perkawinan. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam modul kita bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Tentu saja untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian melalui perkawinan ini kita akan menghadapi beberapa tantangan. Sobat pelatihan yang berbahagia, ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana tantangan umum yang dihadapi dalam perkawinan. Yang kedua, bagaimana mengelola perubahan hidup, perubahan karir dan keluarga. Dan yang ketiga, bagaimana menjaga kualitas dan keharmonisan dalam perkawinan kita. Sobat pelatihan yang berbahagia, tantangan umum dalam perkawinan pada sesi ini akan saya sampaikan ada 3. Yang pertama, tantangan berkaitan dengan keuangan. Yang kedua, terkait dengan keluarga. Dan yang ketiga, terkait dengan adanya anak. Sobat pelatihan yang berbahagia, yang pertama terkait dengan keuangan. Menyadari pentingnya keuangan dalam keluarga, banyak pasangan yang sudah merencanakan, memprogramkan keuangan mereka sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Tapi kenyataannya, setelah mereka melangsungkan pernikahan, keuangan masih saja menjadi masalah, menjadi tantangan bagi keluarga tersebut. Sobat pelatihan yang berbahagia, agar tidak ada satu pihak yang merasa tersinggung ketika kita berbicara tentang keuangan, maka setiap pasangan harus secara fleksibel menyampaikannya kepada pasangannya. Ya, misalnya salah satu dari Anda tengah menghadapi PHK, ya, pemutusan hubungan kerja dari kantor, tentu akan mengurangi pendapatan atau penghasilan, dan ini menyebabkan terjadinya masalah keuangan dalam keluarga. Ya, hal ini harus kita bicarakan baik-baik dan kita harus mengubah pola hidup kita. Pola hidup yang berbeda antara ketika kita masih bekerja dan ketika kita sudah terkena perampingan kerja atau di PHK. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, masalah yang kedua adalah masalah tantangan terkait dengan keluarga. Sering menjadi pertengkaran dalam rumah tangga, khususnya menghadapi mertua atau saudara ipar. Ini termasuk masalah klasik sobat pelatihan. Bagaimana ketika ibu mertua terlibat terlalu jauh dalam rumah tangga? Atau bagaimana pembagian waktu untuk mengunjungi keluarga masing-masing sering menjadi isu sensitif dalam pernikahan. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, kuncinya adalah pada komunikasi yang terbuka. Seringkali perempuan masih sulit melakukan hal ini. Misalnya, Anda merasa dianggap tidak becus mengasuh anak jika anak Anda diasuh atau diambil alih oleh mertua kita. Sobat pelatihan berbahagia, sebagai perempuan, Anda sulit mengekspresikan ketidaksetujuan itu dan memilih diam, tapi sambil cemberut sepanjang hari. Sobat pelatihan yang berbahagia, masalah yang ketiga adalah masalah terkait dengan anak. Pasangan menikah dituntut untuk punya anak. Kalau tidak, dianggap belum lengkap. Masalah ini bisa berkembang ketika istri dan suami punya nilai-nilai yang berbeda dalam mendidik anak. Misalnya, istri berkeinginan mendidik anaknya
menyekolahkan anaknya di sekolah internasional yang menggunakan bahasa asing, sementara Anda sebagai suami ingin menyekolahkan anak Anda pada sekolah negeri. Nah, perbedaan keinginan ini mencerminkan bagaimana pernikahan Anda akan berlangsung ketika kehadiran anak-anak justru mengubah hubungan Anda berdua. Sobat pelatihan yang berbahagia, untuk menghindari perdebatan ini, Anda harus saling menyesuaikan diri dengan pandangan Anda masing-masing. Sobat pelatihan yang berbahagia, kita masuk ke poin yang kedua pada materi ini, itu bagaimana mengelola perubahan hidup dalam keluarga. Pada kesempatan ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yaitu yang pertama, kita harus menentukan prioritas, yang kedua memilih manajemen waktu yang tepat, dan yang ketiga menerapkan prinsip musyawarah. Sobat pelatihan yang berbahagia, yang pertama, tentukan prioritas. Misalnya, Anda seorang wanita karir yang baru memiliki anak dan ingin menyusui anak secara eksklusif. Namun pada saat yang sama, Anda juga ingin mendapatkan promosi dalam karir Anda dan mengharuskan Anda untuk mengikuti diklat atau pelatihan di luar kota. Sebagai ibu, ia ingin ada untuk anaknya. Namun sebagai wanita karir, Anda ingin mencapai posisi yang tinggi. Untuk itu, pasangan perlu menentukan prioritas. Sobat pelatihan yang berbahagia, poin berikutnya yang kedua adalah manajemen waktu yang tepat. Ya, sedapat mungkin kita mengurangi kegiatan yang dapat menyedot waktu istirahat kita, berlama-lama berkutat di internet atau di handphone. Sebagai gantinya, gunakan waktu tersebut untuk melakukan kegiatan bersama anggota keluarga. Misalnya membantu orang tua menyiapkan makan malam, menemani anak untuk cerita malam dan tidur, atau sekedar ngobrol santai dengan pasangan. Sobat pelatihan yang berbahagia, poin yang ketiga adalah kita harus menerapkan prinsip musyawarah. Di dalam memecahkan masalah atau memutuskan suatu keputusan di dalam rumah tangga, diperlukan prinsip musyawarah agar tercipta satu hasil yang maksimal. Sebab prinsip musyawarah menghasilkan keputusan yang tidak sepihak karena dipertimbangkan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Sobat pelatihan yang berbahagia yang saya hormati, kita sampai kepada poin yang terakhir pada sesi ini, yaitu bagaimana menjaga kualitas dan keharmonisan rumah tangga. Ada 4 poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini terkait dengan bagaimana menjaga kualitas dan keharmonisan rumah tangga. Yang pertama, menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, saling terbuka dan bersikap jujur. Yang ketiga, saling bertukar cerita. Dan yang keempat, hindari sikap egois dan emosional. Sobat pelatihan yang berbahagia, yang pertama adalah komunikasi yang baik. Dalam sebuah keluarga, komunikasi yang baik sangat penting untuk menciptakan keharmonisan. Mulai dari komunikasi suami istri, komunikasi antara ayah dengan anak, komunikasi ibu dengan anak, hingga komunikasi antara adik dan kakak. Sobat pelatihan yang berbahagia, komunikasi menjadi cara terbaik untuk menyampaikan perasaan dan mengekspresikan apa yang kita rasakan. Sobat pelatihan yang berbahagia, poin yang kedua adalah saling terbuka dan jujur. Kebohongan sering menjadi alasan sebuah hubungan bermasalah. Begitupun dalam berkeluarga. Kebohongan bisa menjadi alasan pertengkaran terjadi baik antara suami, istri, atau orang tua dan anak. Apalagi kebohongan yang terus-menerus akan menimbulkan ketidakpercayaan yang berlanjut yang bisa berdampak tidak baik pada banyak hal. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia yang saya hormati, poin yang ketiga adalah sering bertukar cerita.
sering bertukar cerita tentang keseharian masing-masing, termasuk hal-hal sepele, dapat membuat lebih terbuka dan jujur ketika ada suatu hal buruk atau penting yang menimpa salah satunya. Jika sudah terbiasa bercerita, akan lebih berani dan mudah untuk menceritakan berbagai hal, termasuk hal-hal yang besar. Sobat pelatihan yang berbahagia, poin yang keempat, hindari sikap egois dan emosional. Mengendalikan emosi sangat penting saat mengalami masalah, baik itu masalah keluarga maupun masalah individu. Tindakan egois hanya akan memperumit bahkan menambah masalah yang ada. Apalagi jika tidak ada yang bisa menahan emosi, pertengkaran hebat pun mungkin bisa terjadi. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, demikian paparan yang dapat saya sampaikan terkait materi menghadapi tantangan perubahan hidup, karir, dan keluarga. Silahkan sobat pelatihan baca teks PDF agar kita mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait materi ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama.